Beberapa waktu yang lalu kita ataupun publik kembali mendengarkan update terkini dari IKN yang dipadati wisatawan. Kalau tadi saya sempat ngobrol off the record nih sama narsum saya, roman-romannya malah lebih jadi kota wisata daripada pusat pemerintahan. Apakah iya? Saya sudah bersama Humas IKN Pak Troy Panto. Hai Pak Troy. Halo Mbak Anum. Halo, apa kabarnya? Kita terakhir bertemu 2 tahun lalu di IKN. Cukup ya Pak? lama ya. Cukup lama sekali. Terima kasih, kabar saya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Troy tadi terkait dengan openingku, sebegitu masih menjadi hype-nya IKN di antara masyarakat yang penasaran pengen tahu progresnya seperti apa. Tapi pertanyaannya akhirnya interestnya lebih terarah jadi kayak kota wisata daripada pusat pemerintahan, Pak Troy. Kita mesti bersyukur ya, artinya perhatian masyarakat sangat besar terhadap Ibu Kota Nusantara. Jadi mereka datang karena mereka juga ingin melihat secara langsung Ibu Kota Nusantara itu seperti apa, bangunan yang ada di situ, fasilitas yang ada, mereka menikmati semua. Dan sebetulnya ini juga tertrigger dengan kita mulai memfungsikan Masjid Negara IKN. Nah itu kan sudah dimulai pada saat 1 Ramadan, itu sudah mulai dipakai untuk ibadah ya, dan itu pengunjung sangat besar di situ. Nah kemudian sampai pada saat Hari Raya Idul Fitri sendiri, jadi pengunjung untuk beribadah di Masjid Negara IKN itu sangat besar antusiasnya. Nah tentu saja dari masjid mereka ingin melihat bagaimana dengan fasilitas pun infrastruktur yang lainnya di IKN. Jadi mereka jatuhnya memang jalan-jalan, melihat keindahan bersama dengan keluarga, dengan komunitas. Ya kami bersyukur karena artinya perhatian masyarakat besar terhadap Ibu Kota Nusantara. Tapi karena sudah lama sekali aku tidak berkunjung ke sana dan mungkin dulu gaungnya sudah berbeda ya Pak Troy ya. Mungkin ini opini netizen aja kali ya Pak Troy. Kalau dulu setiap hari headline tentang IKN itu selalu ada di semua media gitu. Kalau sekarang kita hampir jarang ngedengerin. Jadi apa kabarnya IKN yang terkini Pak Troy? Kita sangat progres gitu ya membangun IKN. Nah pemberitaan juga banyak tentang bagaimana sekarang pada saat ini kita persiapan untuk mulai membangun kompleks yudikatif dan legislatif. Nah eksekutif kan sudah selesai dan bahkan tentu saja masyarakat memberikan atensi yang besar dan kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan beserta dengan beberapa menteri kabinet yang sudah datang ke Ibu Kota Nusantara pada awal Januari ya tahun ini. Dan itu memberikan satu dorongan yang kuat buat kita semangat begitu ya, lebih semangat lagi, dan itu menjadi atensi publik yang sangat positif. Masyarakat bisa melihat sendiri perkembangan IKN ini ya, tentu saja kita berharap dukungan dari berbagai pihak ini tetap ada gitu, Mbak Hanum. Gitu. Jadi ini somehow mematahkan stigma bahwa IKN ini tidak berjalan ya. Mungkin orang yang nggak berkunjung langsung ke sana nggak bisa lihat langsung, taunya IKN udah berhenti kali proyeknya, ternyata enggak sama sekali ya. Sama sekali enggak, itu tadi saya sampaikan Masjid Negara IKN bahkan sudah berfungsi. Banyak sekali masyarakat yang hadir di situ. Nah sekarang yang progres pembangunan yang hampir selesai itu adalah gereja Santo Fransiskus Xaverius ya, gereja Katolik begitu. Dan rencananya nanti di akhir Juli akan ada kegiatan ya terkait dengan gereja Katolik tersebut yang nantinya akan menjadi basilika, sedang proses gitu. Nah, ini semuanya adalah progres yang terjadi di IKN. Nah kemudian belum lagi ada ekosistem terkait dengan makanan dan minuman ya, tumbuh ya di kawasan inti pusat pemerintahan. Ada ada kafe, kemudian juga ada toko elektronik di situ, dan rumah hunian untuk ASN juga sudah boleh dikatakan sudah selesai. Nah kami sendiri dari pegawai otorita IKN ada 1.100 orang yang sudah tinggal di situ. Kemudian ada dari Kementerian PU, dari perumahan begitu ya, dan juga dari TNI, Polri dan sebagainya. Sekitar 2.000 orang ya. Udah rame, sudah rame ya? betul sekali.
Ya. Oke. Kalau secara timeline tuh seperti apa sih Pak Troy? Kan sekarang bertahap ya dengan pembangunannya, dengan memindahkan para manusianya gitu. Yeah. Timelinenya so far udah sejauh mana Pak Troy? Sekarang masuk ke tahap kedua pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kemarin kita selesaikan tahap pertama. Nah itu meliputi kawasan eksekutif dan kemudian sarana prasarana penunjang ya. Tol memang sedang diselesaikan oleh teman-teman dari Kementerian PU. Jadi kalaupun tol yang saat ini pada saat liburan kemarin itu bisa dilalui itu masih fungsional. Oh by the way saya mau cerita nih Mbak Hanum ya. Jadi tol itu dibuka itu merupakan berkah buat masyarakat. Jadi mereka berlomba-lomba untuk tentu saja datang ke IKN. Jadi ini memang salah satu hal yang membuat masyarakat menjadi terdorong ya datang ke IKN ya. Kemudian fasilitas mobilitas begitu. Nah kemarin yang hadir di saat liburan itu sekitar 352.000 pengunjung. In total selama liburan mulai dari Nyepi sampai kemudian tanggal 29 kemarin ya. Itu perhitungannya berdasarkan apa Pak Troy? Jadi total kendaraannya sendiri 80-an ribu kendaraan. Yaitu tadi melewati tol masuk ke wilayah kawasan inti pusat pemerintahan. Kemudian orang yang datang kan memang kan kita menghitung juga gitu. Karena kita ada sistem untuk melihat memonitoring pergerakan orang di situ gitu. Jadi sampai di mana tadi ya sampai ini ada saya excitednya. Ada total 352.000 orang gitu kendaraan yang 80.000 orang dan itu membuktikan bahwa memang excitement masyarakat itu besar terhadap IKN gitu. Oke. Nah, kemarin pas lagi keramaian itu terjadi antusiasme seperti apa sih mengundang, apakah orang memang rasa penasaran? IKN itu kan landscape-nya emang bagus ya Pak ya, maksudnya pohon-pohon, gedung-gedung, terus apa sih yang ada yang melayang itu tuh Pak, yang kayak jembatan di atas jembatan itu kaca ya. Kaca itu kan sesuatu. Nah, itu spot yang baru. Saya kan tiap hari saya ada di sana karena memang kami tinggal di sana. Ya, terutama khusus untuk yang liburan kemarin memang saya salah satu yang ditugaskan gitu ya untuk mengawasi melihat yang untuk jembatan kaca itu kan ada di kawasan area glamping. Ya. Oh di glamping. Itu tiap hari itu sekitar 6.000 sampai 10.000 orang. Tiap hari? Iya, melihat kemudian bergantian. Ini di luar hari-hari perayaan besar? Oh bukan yang kemarin, yang kemarin. Ya, antusiasme besar. Dan saya cek itu memang jalannya juga harus tidak terlalu luas lah besar ya. Nah itu kendaraan itu bisa antri untuk menuju ke atas kan, glamping kan memang di atas bukit dan indah sekali. Mbak Hanum terakhir 2 tahun yang lalu berarti harus ke sana lagi. Harus sih, belum Waktu ada. itu kan belum ada ya. Iya. Nah itu dari jembatan kaca memang kita batasi sekitar 20 orang bisa naik melewati jembatan kaca itu bisa melihat pemandangan IKN from the top of the hill, dari atas bukit. Dari situ kelihatan dari kejauhan Istana Garuda, lalu Masjid Negara, Hunian, indah sekali di situ. Nah, di dalam area tersebut itu kami akan ada kafetaria di situ. Jadi pelan-pelan kami benahi dan itu akan menjadi spot kunjungan yang baru untuk masyarakat. Menarik ya. Mungkin ini kemarin yang juga kunjungan ramai ke sana orang-orang yang pada mudik pulang kampung ke sana mungkin ya Pak ya, pengen tahu orang-orang Jakarta mungkin yang juga pengen lihat lebih dekat mumpung ada momentumnya, bisa melihat lebih dekat seperti apa sih ini dari ibu berbagai kotanya kota kita. memang betul yang dari Jakarta juga cukup banyak, dari Pulau Jawa, yang dari Kalimantan, dari berbagai daerah, dari Sumatera, ya berbagai tempat di Indonesia, bahkan dari turis-turis dari luar negeri. Mereka datang. Kemarin kita ketemu dengan dari Taiwan, dari Belanda, dari Jerman. Saya ketemu sendiri sama mereka. Kita ngobrol ya. Mereka excitement sekali. Bahkan ada yang mengatakan ini benar-benar futuristic city. Mereka menyampaikannya seperti ini, orang-orang asing loh yang mengatakan gitu. Karena again ini sesuatu yang baru ya, semua orang pasti akan penasaran sih melihat sebuah ibu kota dalam prosesnya dibangun itu seperti apa gitu kan Pak Troy. Dan salah satu penasarannya
pengunjung itu adalah kepingin lihat dari dekat Istana Negara, ya kan, Istana Negara IKN, yang memang di belakang Istana Garuda, tempat Bapak Presiden berkantor. Nah, khusus untuk liburan Lebaran, begitu ya, atas atas banyaknya antusias ini, kemudian keputusan dari Bapak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah koordinasi begitu ya. Nah, ini pintu istana kita buka dan pengunjung boleh masuk berfoto di pilar-pilar istana itu. Karena biasanya nggak boleh tuh. Betul, karena kan memang area terbatas ya. Tapi antusias orang kan kepingin banget tahu, karena istana itu kan adalah rakyat, milik rakyat gitu. Iya. Baik, tetap security tetap kita pertahankan, petugas-petugas tetap ada di situ. Nah, petugas akan membuat 2 jalur ya. Jalur untuk pria, jalur untuk perempuan, kemudian diperiksa secara security-nya begitu kan, body ya. checking dan body semuanya. checking betul tetap kita adakan. Tidak boleh membawa benda tajam, tidak boleh membawa rokok, lalu tidak boleh membawa pemantik gitu ya. Alat rokok elektrik juga tidak boleh masuk ya. Nah, kemudian juga kami himbau untuk tidak membuat video di sekitar situ ya, foto-foto aja begitu ya. Nah, kemudian tidak, karena ini marwah istana harus kita jaga juga tuh ya Mbak ya. Jadi pengunjung kita harus berikan edukasi, tidak diperkenankan memakai celana pendek. Oh, menghormati ya. Dan tidak memakai sandal. Serta bajunya mesti baju yang tertutup sopan lah, ya. yang santun. Oke. Nah, cerita menariknya kan banyak yang nggak tahu juga ya. Aduh, saya pakai sandal nih, bagaimana? Gimana? Pakai celana pendek nih, bagaimana? Nah, kami arahkan untuk ada satu corner gitu, ada sudut menyediakan sepatu. Jadi mereka pinjam di situ. Lucu banget. Oh, jadi orang bisa ke situ untuk ganti baju. Iya, betul. Terus kemudian ya kalau celana pendek kan pertanyaan gimana nih gitu kan ya. Nah, kita siapkan sarung begitu. Tertutup gitu ya sampai di sini. Itulah cerita-cerita menarik, karena mereka bayangkan udah jauh-jauh ya. Ya dari mana-mana gitu. Aduh, gimana nih nggak bisa masuk gitu kan, berfoto di depan tempat yang sudut yang sangat menarik kan. POV-nya bagus banget tuh. Iya, POV-nya bagus banget. Dari istana langsung lanjut sholat zuhur kayaknya ya Pak. Tarungan, masih tarungan soalnya. Bener banget. Oh gitu. Cerita menariknya itu seperti itu. Seru ya. Dan itu spot-spot yang membuat masyarakat menjadi, kita tanya kan gitu ya. Bagaimana perasaan, opininya begitu ya. Bukannya berkunjung ke istana, berkunjung ke IKN, tapi bisa berfoto di depan istana. Wow, mereka bilang katanya like a dream katanya gitu. Iya, karena mungkin nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa sedekat itu langsung melihat perkembangan IKN. Ya. Bahkan kalau misalnya ada orang yang mungkin mengalami kesulitan kakinya, mungkin disable, barangkali juga kemudian anak-anak yang sangat kecil gitu, kami menyediakan go-kart gitu, yang kendaraan yang golf car. Golf ya maksud saya. Oh, oke. Dari bawah ke atas kan lumayan kan soalnya kan gitu. Oh iya menarik. Oke, kita rencanakan trip untuk ke IKN. Seru. Oke, Pak Troy, pertanyaan selanjutnya. Ini kan aku juga baca di berita mungkin kemarin kali ya, baru ada bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka akan segera berkantor di sana. Bahkan udah mengirim 50 staff in advance untuk mempersiapkan lah. Nah, jadi kapan kira-kira Mas Wapres ini akan pindahan ke sana, Pak Troy? Ya, insya Allah ya, ini bisa segera karena beliau sendiri yang menyampaikan pada saat terakhir berkunjung juga ke IKN, dan memang betul ada tim beliau ya yang sudah diutus untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk mulai berkantor gitu ya, baik itu dari tim kelengkapan dari Pak Wapres sendiri ataupun Pak Wapres. Jadi memang kantor dan hunian dari Bapak Wakil Presiden ini sudah siap gitu. Jadi kalau memang insya Allah misalnya April tentu saja sudah siap, ataupun setelah itu gitu. Jadi intinya sudah siap. Mbak Anum. Oke. Jadi tinggal kapan aja Pak Wapres mau pindahan udah ready gitu ya. Betul. Tapi dengar-dengar plannya kira-kira kapan sih pindahan ke sananya? Ya kita sih ya kita tentu saja menunggu arahan dari beliau ya. Ya intinya kapanpun
kami tentu Siap. saja akan harus siap gitu ya. Oke. Dan memang secara infrastruktur sudah siap. Pak Wapres terakhir ke sana itu memang melihat juga progres pembangunan, termasuk ada kan kami sudah membangun SD, SMP, SMA negeri di dalam kawasan inti perumahan. oke. Jadi Mbak Anum harus tahu itu. Udah ada progresnya. yang anak Sudah muridnya? ada. Nah itu bangunannya udah jadi. Oke. Sarana prasarananya sudah jadi. Jadi nanti tahun ajaran baru ini sudah mulai bertahap pelan-pelan. Sudah ada pendaftaran murid penerimaan, baru oke. gitu. Kemudian SMA Taruna Nusantara juga ya. Itu juga berprogres juga harusnya tahun ini juga sudah selesai. Itu beliau juga sempat mengunjungi gitu ya. Kemudian ada yang namanya pasar bersih ya yang ada di dalam kawasan inti pusat pemerintahan. Lalu ada revitalisasi peremajaan Rejuvenate pasar Sepaku. Oh, Yang oke. mungkin Mbak Anum pernah lewat ya, ada daerah kemudian waktu itu kan banyak lapak-lapak yang berjualan di pinggir jalan. Pinggir jalan, iya. Nah ini kita refresh, kita rejuvenate, kita bangun gitu ya, pasar Segar Sepaku namanya. Sudah mulai beroperasi, ini baru berapa hari ini sudah mulai beroperasi. Jadi beliau ke sana juga melihat dan ini sangat mengubah wajah ya dari satu tata perkotaan begitu. Oke, udah sangat terpetakan kehidupan ya, udah ada sekolah. Betul sekali, udah berprogres, ada pasar. Ada pasar. Lalu nanti sebentar lagi Pak Wapres juga akan pindahan ke sana. Jadi secara syarat perkotaan udah menuju ke hampir sempurna untuk berjalan gitu Dan ya, Pak Troy. tidak perlu khawatir bahwa ada makanan dan minuman gitu ya, semua tersedia ya. Jadi ada restoran, ada kafe. Ada mall juga katanya. Akan dibangun ya, dan sudah ada investor yang komit untuk membangun mall. Begitu ya. Baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya. Tunggu tanggal mainnya, bahkan ada rumah makan Padang yang sangat terkenal di Indonesia. Itu nanti akan tetanggaan dengan kantor otorita Ibu Kota Nusantara dan mereka akan bangun rumah makan tersebut. Bahkan sudah ada tempat laundry ya, Binatu ada, barbershop ada, udah ada ya, untuk potong rambut, ada salon, jadi lengkap di situ ya. itu. Pantesan Ya. Pak Troy betah nggak pulang-pulang di IKN ya Pak Troy ya. Jadi memang kami pegawai otorita Ibu Kota Nusantara, kami sudah tinggal ini bulan Maret ya, udah setahun kami tinggal di situ. Kita udah masuk April bahkan sekarang. Bahkan udah berarti setahun 1 bulan. Kalau sebelumnya memang kita kan pergi pulang, tapi kami sudah menetap di situ sejak tahun lalu dan atas dorongan dan instruksi dari Pak Basuki juga, Bapak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, karena hunian ASN-nya juga udah siap. Jadi kami sekitar 1.100 pegawai otorita IKN menetap di IKN. Udah benar-benar jadi warga IKN. Betul. KTP-nya juga udah KTP sana ya Pak Jadi Troy. bertahap ya. Bertahap ya. Untuk masyarakat Pak Troy, masyarakat ada juga nggak sih yang melihat selama ini dari media, oke saya mau hijrah deh ke IKN, saya mau pindah ke sana, ada juga nggak sih Pak? Banyak banget yang keinginan untuk tinggal di IKN. Tapi udah ada. Selama ini adalah satu ya memang masyarakat yang ada di sekitar IKN-nya sendiri itu udah pasti. Lalu ya kami sendiri dari otorita, lalu kemudian dari kementerian terkait yang sudah ada di situ, Kementerian PU, kemudian PKP ada di situ, ya TNI Polri. Nah, yang tentu saja kemudian adalah mereka yang bekerja di yang sudah ada ekosistem tadi yang saya sudah ceritakan. Kan sudah ada hotel di situ. Ada 2 hotel bintang 5 dan bintang 3, lalu ada rumah sakit. Ada 3 rumah sakit dan bakal ada 4 rumah sakit. Hermina, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Kemenkes, dan nanti ada Rumah Sakit Abdi Waluyo. Dan nanti akan ada universitas ya, Gunadarma dan sebagainya. Dan tentu saja kan mereka adalah orang yang akan menetap dan sudah menetap di Ibu Kota Nusantara. Sebagai informasi, kami sudah melakukan survei jumlah penduduk di deliniasi IKN itu sekarang jumlahnya sekitar 147.000 lebih. Banyak ya ternyata ya secara jumlah. Oke, Pak Troy, aku mau ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi aku sempat mention di awal tentang exposure-nya IKN, kalau kita bandingin sama mungkin 2 atau 3 tahun lalu lah bahkan ya gitu ya. Exposure-nya tuh berbeda sekali gitu. Kalau Pak Troy ngelihatnya ini fenomena apa sih, atau memang somehow
lagi kehilangan momentumnya aja karena lagi peralihan, atau memang something happen sampai akhirnya orang udah nggak ngeh lagi sama IKN, padahal sekarang IKN berprogres banget. Jadi kalau saya melihat dari sudut pandang komunikasi gitu ya, komunikasi publik tetap berjalan, kami tetap menceritakan dan menyampaikan, ya melaporkan juga ya, baik dalam bentuk formal, informal, sosialisasi kan bisa disampaikan dengan berbagai cara ya, melalui media ya, kepada masyarakat. Nah ini sekali lagi, bukan sekali lagi tapi sekalian saya mengucapkan terima kasih nih teman-teman media hari ini juga mengundang saya. Jadi menurut saya ini tetap saja berjalan seperti biasa begitu ya. Tetapi dalam konteks komunikasi publik mungkin ada perhatian-perhatian yang sekarang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Terdistraksi gitu ya Pak. Jadi ya nggak apa-apa, itu hal yang biasa begitu. Nah ketika Pak Presiden Prabowo Subianto, dan terima kasih sekali lagi pada Pak Presiden begitu ya, dengan jajaran yang hadir, dan itu memberikan atensi, ya kembali jadi atensi kan, IKN itu sesuatu yang positif. Tetapi pada saat ini tentu saja yang kami sedang sampaikan kepada masyarakat bukan hanya tentang progres pembangunan yang sedang berjalan, tetapi ekosistem yang memang sudah ada ya, dan hidup yang tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana kami memberikan dukungan terhadap sosial kemasyarakatan yang ada, budaya, kemudian lingkungan hidup ya, apa saja yang sudah langkah-langkah yang kami lakukan untuk menumbuhkan IKN itu sebagai forest city ya, smart city dalam konteks digital. Ini yang sedang kami sampaikan terus-menerus kepada masyarakat. Nah, barangkali ini menjadi kurang seksi ya, mungkin ya istilah saya sebagai seorang yang bergelut di bidang komunikasi ya. Tetapi ini adalah bagian sosialisasi edukasi yang kita harus sampaikan kepada masyarakat. This is the real about IKN, ini sesuatu yang nyata nih terjadi di IKN begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, jadi apa sebetulnya indikator konkret bahwa proyek Ibu Kota Nusantara ini tetap jadi prioritas, bukan hanya sekedar proyek legacy gitu Pak? Dengan adanya Perpres nomor 79 tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, itu sudah secara tegas ya menyatakan Ibu Kota Nusantara ya sebagai ibu kota politik, dan tahun 2028 ini akan sudah mulai ditetapkan, dan itu sinyal yang sangat kuat di situ ya. Artinya ini panglima di depannya tentu saja sudah jelas begitu ya, dari Perpres tersebut Bapak Presiden sudah memberikan kepastian tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan kemudian juga hal-hal yang terkait pendukung di situ termasuk anggaran ya, kemudian juga dukungan-dukungan yang bersifat politis dari DPR ya, terutama dari Komisi 2 DPR RI, itu sangat clear semuanya. Itu sebetulnya adalah sinyal-sinyal yang sangat kuat begitu, dan very clear gitu ya, bahwa ini terus berproses, ini terus berlanjut, nggak ada kata mangkrak, tidak ada kata stop. No point of return, nggak ada lagi kata kembali gitu. Jadi keretanya udah jalan berangkat. terus berangkat sampai mencapai tujuan. Kan end of the goals-nya sesuai dengan tahapannya di tahap kelima 2045 ini menjadi kota yang komplit, yang sudah jadi. Ya, jadi kita bicara sekarang 2026, berarti 2045 sekitar 19 tahun lagi. Nah, ya kan ya. Nah, itu yang menikmati itu adalah youngsters, anak-anak muda, generasi muda. Bonus-bonus demografi kita ya Pak ya. Exactly. Kemarin nih saya jadi guest lecture, ada satu sekolah ya di BSD ya. Saya memang diundang, nah karena ada kegiatan rapat di Jakarta, makanya saya datang ke Jakarta karena saya kan tinggal di IKN. Jadi saya diundang, saya datang. Menurut saya penting untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap youngsters ini nih, anak-anak muda yang bonus demografi ini, because they own ya this country gitu ya, the futures with them gitu ya. Jadi kita harus menanamkan pengertian bahwa ini adalah ibu kota masa depan yang dimiliki oleh anak-anak muda, oleh orang-orang muda, karena mereka yang akan memimpin negeri ini. Jadi saya juga memberikan semangat buat mereka gitu. Mari perbaiki Indonesia yang lebih baik. Siapa harus memperbaiki? All of you, including us tentu aja ya, Mbak Anum juga. Tapi it's about the futures, it's about
you as a young generations. Nah, saya menyampaikannya seperti itu gitu. Jadi nggak ada keraguan kok, Mbak Hanum, jalan terus ini. Kita semangat. Semangat ya. Pak Troy juga harus semangat. Masih panjang banget nih perjalanan ya Pak Troy. Jadi berarti per tahun 2028 kita udah bisa dengan resmi bilang bahwa ibu kotanya Indonesia Insya Allah. Nusantara. Insya Allah. 2028 ya Pak Troy? Betul, sesuai dengan amanah perintah dari Bapak Presiden. Ini kan trias politika harus terbentuk ya. Jadi eksekutif kan sudah selesai gitu ya. Dengan kantor presiden, kantor Wapres, Istana Presiden, Istana Garuda, Istana Negara, Istana Wakil Presiden, kantor-kantor kementerian gitu ya, Kemenko dan semuanya yang penunjang itu, ini kan sudah selesai. Nah, eksekutif sudah selesai, legislatif proses, yudikatif proses 2028. 2028 ya. Yeah. Siap-siap, berarti warga Jakarta udah nggak jadi warga ibu kota lagi, tapi Pak Troy, warga IKN yang akan jadi warga ibu kota. Termasuk artis. Kalau artis ibu kota di sana. Artis ibu kota adanya dari IKN, bukan dari Jakarta lagi ya. Pak Troy, thank you so much. Terima kasih banyak. Mungkin untuk menutup sesi wawancara ini, apa yang pengen Pak Troy omongin ke masyarakat yang mungkin sampai detik ini masih apatis sama pembangunan IKN dan mungkin menunggu-nunggu kapan benar-benar proyek ini nggak cuma sekedar proyek-proyek halu gitu, beneran ada di depan mata dan berjalan dan akan happen nanti di 2028 resmi. Iya, mari kita membangun bersama-sama Indonesia ini. IKN ini adalah miniatur dari Indonesia yang lebih baik, the better Indonesia, the futures of Indonesia. Sehingga saya ingin meyakinkan kepada masyarakat, IKN ini harus kita jaga bersama, kita bangun bersama. Dan panglimanya adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang harus kita dukung bersama. Karena jawaban dari Indonesia yang jauh lebih baik itu adalah mental yang positif, ya, attitude yang positif juga. Dan juga punya spiritual yang kuat juga. Jadi membangun suatu kota itu bukan hanya masalah pembangunan fisik, tetapi pembangunan manusianya. Jadi the souls-nya is very important. Sehingga di dalam membangun kota, ya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, mari kita juga membersihkan niat kita juga gitu. Clear of our mind gitu. Pikiran kita harus jernih juga dan kita harus memandang masa depan. Jangan kita melihat yang sekarang, apalagi yang masa lalu yang sudah terjadi yang belakangan ini. Nah, untuk itu kembali sekali lagi, mari kita membangun Indonesia. Itu berarti membangun IKN juga, termasuk membangun hal-hal yang lain yang membuat Indonesia ini jauh lebih baik lagi. Di IKN ini kita bicara soal futures, kita bicara soal smart technology, kita bicara soal lingkungan hidup yang better environmental di sana, karena kita akan hidup berdampingan dengan alam. Betul. Itu nanti akan ada satwa liar di sana. Kita harus berkawan dengan mereka. Di sini tetangganya manusia, di sana sama satwa liar. Betul Pak, ya? sekali. Dan itu memang kayak seliweran gitu kan ya. Dan kita harus menghargai mereka. Dan juga di IKN itu kita bicara soal bagaimana kita menghormati alam di sana. Air itu harus kita hargai. Nah, makanya ada embung dan sebagainya. Jadi untuk membangun Indonesia, membangun IKN, kita harus banyak belajar untuk menghargai alam. Jadi kita perlu kekompakan di sini. Itu saja sih yang saya ingin sampaikan. Terima kasih banyak Mbak Hanum untuk Pak Troy, waktunya. Thank you. Excited jujur, aku pengen kesana karena penasaran. Karena berasa banget 2 tahun progresnya akan seperti apa. So it's happening 2028. Insya Allah kita akan punya ibu kota baru. Terima kasih banyak Pak Troy. Terima kasih banyak Mbak Hanum. Terima kasih banyak. banget. Semoga perjalanannya lancar sampai pulang lagi ke IKN Pak Troy. Amin. Sehat-sehat. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bantu kami ya di komunikasi publik. Siap Pak Troy. Siap Pak Troy. Kami Liputan 6 selalu siap pokoknya. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu saya Aziza Hanum. Sampai bertemu lagi di special interview berikutnya. Bye-bye.